Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin bangsa Qibti yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan kekafirannya tersebut bahkan membuat Fir'aun sombong dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan, hingga menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan adab bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Ditambah lagi saat mendekati ajal pun, Fir'aun justru mendapatkan murka dari malaikat Jibril yang justru menghalanginya untuk bertobat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan dalam firman-firman-Nya dan sejumlah keterangan hadis. Diceritakan dalam surah Yunus ayat 90-91 yang ditafsirkan Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dengan cara menghempaskan gelombang ombak hingga menyeret dan mengombang-ambing Fir'aun beserta semua pasukannya. Kala itu dikisahkan Fir'aun tengah mengejar dan memburu Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Namun usaha mereka gagal karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat membelah Laut Merah yang ditujukan untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Keadaan laut seperti itu membuat Fir'aun kebingungan. Namun karena kesombongan yang ada dalam dirinya, ia enggan menunjukkan rasa bingung tersebut di depan para pengikutnya. Fir'aun pun mulai menyerbu dan menyeberang laut yang diikuti pasukannya. Namun saat Fir'aun dan pasukannya menyusul, Allah kembali menutup lautan yang terbelah tersebut. Dan ketika hampir tenggelam, Fir'aun pun kemudian tersadar hendak bertobat dan sempat mengucapkan kalimat syahadat. Seperti firman Allah dalam surah Yunus ayat 90 sampai dengan 91. Artinya kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas. Hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Pada saat yang sama malaikat Jibril pun menyumbat mulut Fir'aun dengan tanah laut agar dia tidak bertobat. Keterangan ini didasarkan dari cerita Abu Daud At-Tayalisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Jibril pernah berkata kepadaku, "Seandainya engkau melihat aku, sementara aku dapat melakukan dan mengubah keadaan laut, akan aku injak mulut Fir'aun karena aku khawatir ia akan mendapatkan rahmat." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anha pernah berkata dengan redaksi berikut. Suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang Fir'aun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan pasir. Ia khawatir kalau akan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang pernah menyebut alasan mengapa malaikat Jibril berlaku demikian pada Fir'aun. Alasannya malaikat Jibril khawatir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang lebih cepat menghampiri Fir'aun daripada murkanya. Sebab itu Jibril cepat mengubah keadaan dengan mengibaskan sayapnya hingga menampar wajah Fir'aun dan menewaskannya sampai tenggelam. Dengan kata lain, semua tobat yang diusahakan Fir'aun di akhir hayatnya terlambat dan membuatnya su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Sebab tidak ada tobat di saat sakaratul maut menjemput hingga akhir Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Sekalipun demikian, Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi bukti dan pelajaran bagi orang-orang sesudahnya.
Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 92, yang artinya pada hari ini, kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.